Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita sudah masuk ke sesi yang ke-6 di mata kuliah perencanaan pemasaran, di mana di perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan penetapan harga. Jadi kita akan bahas mengenai harga ya. Nah, diharapkan teman-teman di sesi yang kali ini itu dapat memahami dan menjelaskan mengenai perumusan perencanaan penetapan harga, yang kedua pengertian harga, yang ketiga penetapan harga, yang keempat itu dapat juga menjelaskan tentang tujuan penetapan harga, yang kelima pertimbangan dalam penetapan harga, yang keenam metode penetapan harga, yang ketujuh penetapan harga dalam tahapan daur hidup produk, dan serta yang selanjutnya menjelaskan tentang adaptasi harga. Nah, untuk modul atau untuk materinya dapat teman-teman download di akun masing-masing sehingga dapat memperluas khazanah wawasan teman-teman sekalian ya. Nah, saya tidak menjelaskan semuanya mengenai materinya, saya akan menjelaskan dari apa yang dapat saya pahami, bahwa harga dalam sebuah perusahaan itu sangat penting. Kenapa? Tinggi rendahnya harga itu akan berimbas terhadap jumlah pembelian terhadap produk kita. Harga yang terlalu murah itu biasanya membuat keuntungan kita juga akan semakin kecil. Tentunya penetapan harga ini harus juga mengacu terhadap daripada penawaran dan permintaan ya. Karena munculnya harga sebenarnya, apalagi di Indonesia menggunakan pasar persaingan sempurna, harga itu biasanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jadi sangat tidak lazim, sangat tidak biasa kalau orang melakukan penetapan harga dengan harapan menjual produk dengan harga yang semurah-murahnya untuk mendapatkan banyak konsumen. Nah, hal seperti ini akan menimbulkan hal-hal yang negatif seperti persaingan harga jadinya. Jadi orang berpacu-pacu untuk menurunkan harga, sehingga perusahaan-perusahaan dengan modal yang besar dengan menjual produk yang sama tidak akan mampu bertahan dengan persaingan harga seperti itu, membuat perusahaan-perusahaan itu akan menjadi bangkrut, menjadi tidak bisa lagi bersaing ya. Makanya harga sebenarnya itu ada ketentuannya juga. Makanya apa yang kita saksikan di persaingan harga dalam hal telekomunikasi seperti Telkomsel dengan XL atau Telkomsel dengan Tri dan lain-lainnya, M3-nya juga kan dulu pada tahun 2010-an itu ada persaingan harga yang tidak wajar, di mana mereka mencoba menurunkan harga semurah-murah mungkin, sehingga ini akan berakibat buruk terhadap perusahaan-perusahaan yang lain. Makanya banyak perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang bangkrut atau tidak bisa lagi bertahan dalam persaingan, seperti Asia ya kan, seperti Axis dan lain-lainnya. Oke, makanya harga biasanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap harga, yang permintaan. Nah, biasanya semakin tinggi permintaan, harga pun akan mengikuti secara positif, juga akan semakin naik. Jadi pengaruh permintaan terhadap harga itu korelasinya positif ya. Semakin tinggi permintaan, harga biasanya semakin mahal. Yang kedua, biaya tentu menentukan harga. Modal-modal yang kita buat dalam sebuah produk itu menentukan harga yang kita jual. Tentunya kita tidak mau menjual produk di bawah modal yang kita keluarkan. Tentunya itu nggak sesuai dengan prinsip usaha ya. Mana usaha itu salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, tapi yang ada malah mendapatkan kerugian. Yang ketiga, pesaing. Nah, pesaing itu juga tentu akan menentukan harga dalam sebuah perusahaan ya. Nah, pesaing-pesaing seperti saya bilang tadi ya, banyak pesaing yang mencoba untuk menurunkan harga, tentunya membuat perusahaan kita mau nggak mau juga harus mengikuti harga ya. Makanya ini sangat tidak biasa dan seharusnya tidak diizinkan diberlakukan di Indonesia,
karena ini akan merusak pasar ya. Yang keempat, profit perusahaan. Nah, profit perusahaan juga target profit perusahaan juga merupakan sebuah landasan kenapa kita menetapkan harga. Kita punya target keuntungan ya, sudah ditetapkan segini. Nah, produk yang kita buat ada sebanyak ini. Tentunya sudah ditentukan nih harga yang akan kita jual itu berapa gitu. Selanjutnya yang kelima, sasaran pemasaran ya. Kita mau menjualnya ke segmen pasar yang seperti apa, target pasar kita itu siapa, itu juga akan menentukan harga. Nah, apabila segmen pasar kita itu adalah orang-orang yang menengah ke atas, tentunya harganya juga akan lebih mahal. Tapi kalau segmen pasar kita adalah kalangan masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah, tentu harganya juga akan mengikuti dengan kemampuan mereka dalam membeli. Oke, yang keenam juga adalah hambatan peraturan. Nah, hambatan-hambatan peraturan atau banyaknya peraturan itu juga akan menaikkan harga ya. Contohnya peraturan terbaru naiknya pajak sebesar 0,5% terhadap sebuah produk, itu udah pasti akan berpengaruh terhadap harga barang tersebut. Karena kalau mereka tetap menjual dengan harga tersebut, tapi mereka harus bayar pajak, anggaplah cuma 0,5%, pasti tingkat keuntungan mereka itu akan menurun. Makanya mereka agar bagaimana keuntungan mereka itu stabil, itu mereka akan menaikkan harga biasanya. Oke, nah untuk yang lainnya mungkin teman-teman baca aja di materi yang ada. Untuk kali ini saya cukupkan. Terima kasih.